Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Masih bersama dengan Bang Jihad di sini. Oh, Masya Allah. Namanya Jihad soalnya ya? Iya, Iya. sesuai nama. Sesuai dengan... Sesuai. Amin, kita aminkan bersama teman-teman. Iya. Makasih. Nah Bang Jihad, ini Ya. awalnya kan sampai di tahun 2013 itu dikira jual obat lah, ada kecelakaan dan lain-lain lah. Nah untuk memberi pemahaman nih kepada para masyarakat, itu gimana caranya? Tadi tertunda pertanyaannya. Kalau itu kita rutin open mic-nya kemarin itu. 2013 itu kita rutin seminggu sekali rutin Seminggu open sekali. mic. Iya. Memang agak susah sih ngasih apa tuh tadi? Dikasih apa? Dikasih pemahaman ke masyarakat. Ya, kasih pemahaman masyarakat itu, tapi ya terserah lah masyarakat mau nilai kami apa gitu kan. Oh gitu. Berarti, Sampai kami beberapa tahun itu masih banyak orang belum tahu ada komunitas ini di Bengkulu. Ya, padahal kami udah sering bikin acara, ngundang komika nasional ke Bengkulu, tapi masih banyak yang belum tahu. Jadi itu ya, terserah mereka lah. Kita nggak bisa memaksa. ya penting jalan aja terus gitu Jalan, ya. ya, betul. Dan anggotanya pun udah banyak juga. Iya, udah banyak. Kalau misalnya open mic gitu, yang apa sih, gilir mic-nya anggota-anggota doang atau dari tamu-tamu juga boleh? Oh, balik lagi ke open mic itu kan namanya ajang untuk latihan kita kan, untuk ngetes materi. Jadi bukan pure harus lucu di situ. Memang dituntut lucu, tapi kadang kan kita namanya ngetes materi kan. Mungkin kita nyangka kan di kamar mandi, wah ini lucu nih, pasti bawain nggak lucu kan. Banyak kejadian kayak gitu. Iya. Jadi kita memang terbuka untuk umum. Kadang-kala ada penonton yang mau nampil, kita persilakan gitu kan. Oh gitu. Iya. Oh jadi aku baru tahu sih, kalau open mic itu ternyata kayak ngetes materi gitu Ngetes ya, Bang, materi, ya? iya. Ngetes materi gitu. Tes materi, ya, kalau materi itu Bang, itu saat perorangan buat materinya masing-masing akan dibahas atau gimana? Kok dia ketawa ya? Bahasanya kayak per orang buat materi masing-masing, kayak kerja kelompok ya, kayak tugas. Iya juga ya. Dan balik lagi kan ke dasarnya komunitas, dasarnya seni stand up ini kan berawal dari keresahan kita kan. Keresahan kita pribadi itu beda-beda, walaupun misalnya saya nih resah nih di umur segini belum menikah, tapi kan pembawaannya beda kan dengan kawan-kawan kan. Intinya kan premisnya sama tuh, belum menikah, tapi inti keresahannya beda, antara belum menikah ini saya karena belum dapat jodoh atau belum ada duitnya kayak gitu kan beda-beda. Jadi memang kita buat sendiri semua materi itu. Kita itu memang itu nggak diwajibkan, tapi memang ada sesinya namanya itu kombut, comedy buddy, untuk kita sesi sharing lah materi ke Apa tadi namanya? kombut, comedy buddy gitu. Komedi padi. Badi. Badi. But, Oh, but. oke. Kalau padli dong. yo piu. Lanjutkan. Iya itu, jadi kita memang ada sesi sharing kayak gitu, tapi nggak diwajibkan kita harus sharing materi kita kayak gitu. Tapi kalau untuk yang pemula, yang baru-baru, kita mengharapkan mereka untuk kombut itu tadi. Karena balik lagi kan ke kesenian ini ke jam terbang ya, semakin banyak nampil lah, kemungkinan semakin lucu gitu kan. Apalagi yang baru-baru itu belum ada jam terbang, dia mau nampil, kadang-kala itu yang bikin penonton gusar. Oh, begitu. Berarti kalau latihannya langsung tes mental di depan penonton dong? Iya. Atau ada dulu nih dilihat sama senior-seniornya kalian? Enggak ada dulu senior kayak gitu ya. Itu kayak topeng monyet ya. Kalau itu Menghibur senior-seniornya. menghibur senior, kita kayak raja ya, kayak badut kerajaan ya. Bagian. Sambil makan anggur dan senior-senior, bagus kamu. Iya, itu tadi namanya ajang tadi kan, open mic tadi, kita langsung berhadapan dengan penonton. Ya itulah risikonya, kalau nggak lucu ya paling kita malu. Iya sih. Iya pasti. Aku mikirnya anak-anak stand up tuh pada pinter gitu loh. Karena kayak dia harus membawakan yang udah dia siapkan itu harus lucu ya. Jadi kayak bebannya berat nggak sih Bang? Berat, lumayan berat. Kita nggak bahas berat badan tapi ya Bang ya? Kali itu ya berat juga. Berat juga. Kayak waktu awal-awal abang nampil nih, abang yang stand up, itu gimana Bang?
Itulah tadi yang saya bilang di awal tadi. Nah, di pinggir jalan lagi. Iya, saya bawa teman. Oh, itu untuk Ya, untuk menguatkan mental ya. menguatkan mental saya juga. Karena memang saya tuh dari tahun 2011 akhir atau 2012 awal itu emang udah niat benar mau ngikut Memang mau stand up ini. Pas waktu itu komunitasnya ada udah ini mau coba lah gitu kan. Dan saya tuh mau memang bertahan lama di komunitas ini. Kalau saya nampil sendiri nggak lucu, saya malu datang lagi. Jadi saya bawa teman, saya briefing teman saya. Setiap kali saya ngomong, ketawa. Jadi, halo, ketawa. Bagus kalian, ketawa. Gitu, memang dia kayak orang-orang kurang. Semuanya waktu malam itu mereka gila, saya paksa ketawa. Jadi itu menguatkan mental saya. Sampai 4 kali nampil, 4 kali open mic, pasti ada teman saya yang datang, support. Jadi ini salah satu trik juga ya? Iya, itu trik saya. Mau awal-awal bergabung stand up, boleh banget. Boleh banget. Ajak seberapa kalian punya teman, ajak semuanya. Iya. Iya kan? Juga itu kan selain membantu kita untuk menguatkan mental kita juga membantu perekonomian kafe tersebut. Betul. Jadi belanja dong. Masa dari 10 orang nggak ada yang belanja? Nggak mungkin kan? Ya kan? Jadi kan roda perekonomian berputar. Jadi saling menguntungkan, ya. Jadinya. Nah, kalau ada nggak sih Bang waktu apa ya? Kalau sekarang kan mungkin Abang udah jadi apa ya? Untuk yang di sharing gitu ya? Tempat sharing teman-teman baru bergabung. Nah, kalau gitu kalau ketika mereka sharing ke Abang itu gimana, Bang? Saya malas. Aku penasaran suasananya kayak mereka kan lawak nih. Iya. Nah, sharing berdua itu kayak gimana? Apakah ada tahap seriusnya? Saya hina. Gak lucu. Gak lucu kamu. Lebih baik kamu jadi petani manggis. Kenapa ya? Kenapa harus langsung manggis? Pikiran aja. Kayaknya enak. Oh gitu. Seru sih kayaknya. Iya. Saya hina-hina. Lucu itu, saya nggak ada kasih bejang-bejang. Cari senior yang lain kalau mau ngasih jangan saya. Nggak lucu. Ini udah aktif terus nih. Kalau sekarang 2 minggu ya. 2 minggu sekali ya. Ada open mic. Nah, pernah nggak sih Bang Abang ketika stand up orang nggak ketawa atau mungkin dihina, apa sih itu, garing lo, jayus gitu. Pasti. Ada ya? Kita itu memang harus menemukan ketidaklucuan di panggung. Kenapa? Supaya nggak star syndrome. Oh, I see. Misalnya kita lucu terus kita tidak akan mau melihat ke bawah. Iya. Ya, kita akan jumawa kita. Nanti kita menjadi Fir'aun. Tidak baik. Tidak baik itu. Jadi kita harus lucu, sesekali harus kita turun ke bawah. Itu ritmenya berarti kalian yang ngatur? Tidak dong, itu kan pasti menemukan akan ada waktu nggak lucunya, blunder kayak gitu pasti ada itu. Oh gitu. Ketika Abang nih, posisi Abang mengalami posisi itu gimana waktu itu Bang? Itu langsung mentalnya langsung down atau kayak mau jingkrak di depan itu biar jadi lucu atau gimana? Kayak melakukan dosa besar. Serius itu kan, kayak semua mata memandang kita, kayak ada tombak yang nusuk leher, malu sumpah. Sakit banget hati itu ya? Iya, tapi ya itu dengan senyum-senyum aja kan, menutupinya padahal sedih. Sedih dong pasti. Itu kalian kalau misalnya udah kayak gitu, down lah ya. Iya. Sama teman itu bakal saling support atau malah dijatuhkan? Tidak mungkin lah saling support. Tidak mungkin saling support. Ini bukan hima. Kalau hima mungkin support, bisa kawan gitu. Bisa, kamu pasti bisa. Ini kita hina. Nggak, lagian kita tuh misalnya nggak lucu kan, turun dari panggung, pulang ke rumah, tidur lupakan, besok ya berjalan lagi ya. Terserah lah. Iya, gitu terserah ya. aja gitu. Ya, namanya kehidupan mesti ada satu kali blunder gitu kan. Pernah nggak sih Bang latihan sendiri gitu di depan kaca mungkin? Saya gitu. Gitu ya? Iya. Daripada sama teman-teman mending sendiri gitu. Iya. Sama teman-teman itu kadang ada yang jahil gitu kan. Wah lucu, mantap. Ternyata enggak. Pernah berarti digituin? Sering gitu. Itu pernah digituin apa pernah gituin orang? Kayaknya dua-duanya. Tapi itu memang semua komunitas anak-anak stand up di Indonesia memang rata-rata kayak gitu. Malas yang sama kombut sama sesama komik kayak gitu. Kadang kan
kita itu pikiran terlalu nakal gitu kan. Bagi kita lucu, tapi bagi penonton enggak gitu. Itulah saya tuh sering dulu tuh kombutnya sama orang di luar komunitas, sama teman begitu. Gitu. Tapi bukan istilah kombut kayak ngejokes, melempar jokes gitu kan. Kalau mereka tahu berarti ya bagus lah itu kan. Iya kayak gitu saya maksud. Siapa tahu dia ketawa respect doang. Kalau adik-adikan mungkin. Kalau teman sebaya atau pasangan itu enggak kan. Oh begitu. Oh, jadi ada tempat pasar-pasarnya gitu ya untuk Iya, dites kalau saya ini. pribadi kayak gitu. Tapi ada beberapa teman-teman yang masih kombut ke sesama komik itu enggak menyalahi mereka juga sih. Iya, terserah sih mau ngetes materi di mana. Sesukanya aja lah, Sesukanya begitu aja ya. Ya. Nah kalau bergabung ke stand up ini respon dari teman-teman abang nih biasanya kan suka dijailin tuh kan, udah tahu nih orang ini gabung di stand up, lucu dong, sering nggak digituin bang? Sering. Itu perasaannya gimana ya kalau lagi digituin? Mau saya pukul. lucu dong, mungkin ada saatnya kita lagi bad mood kali kan, ada nggak Iya saatnya kan, bad maksudnya mood? kan- Nggak mungkin hebring terus kan? Iya. Kan kenapa sih kita tuh harus melucu sesuai profesi gitu kan, ketika terus menunjukkan profesi kita di tongkrongan gitu kan. Kalau misalnya semua profesi harus menunjukkan keahliannya di tongkrongan kan, bingung kuli bangunan. Tiap nongkrong dia harus ngaci tembok gitu kan. Menguntungkan kafe tapi loh. Dia harus bawa semen. Bawa semen, dia harus bawa baju partai. Dia nongkrong susah kan. Oke, kita break dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.